para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Ada nuklir, ada berdasara, kalau untuk yang spesialis jadi leader lah gitu di Indonesia. Nah, ini contoh nih yang sudah exchange begitu ya, diantaranya ke Cina dan juga ke Hiroshima. Lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya, Pak Irfan ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya. Ini dosen pengajarnya dari Belanda, satu orang, Profesor Johan Karmans. FEB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Boleh nggak ikut keduanya? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Silakan kalian tentukan mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian mandiri. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya. Sukses! Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Dari Sabang sampai Merauke nih ya tampaknya pesertanya. Perkenalkan Fakultas Kedokteran ya, di Fakultas Kedokteran Unpad kita punya untuk yang SMA nih ya, punya tiga prodi. Punya tiga prodi, yaitu prodi pendidikan dokter atau sarjana kedokteran, kemudian S1 kedokteran hewan dan sarjana terapan atau D4 kebidanan. Jadi tadi ada yang tanya, ada kedokteran hewan enggak? Di Unpad belum ada fakultas kedokteran hewan, tetapi ada program studi kedokteran hewan. Ya. Oke, berikutnya jalur masuknya tadi sudah disampaikan nih, untuk sarjana kedokteran itu lewat jalur yang standar, ada jalur mandiri, dan ada satu lagi nih yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu double degree. Tapi ini masuknya melalui Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi daftarnya ke sana, nanti pendidikan sarjananya di Unpad, lalu profesinya atau fase kliniknya nanti baru di UKM gitu ya. Nah, itu jalur yang berbeda. Kalau sarjana kedokteran hewan sama yang terbuka sekarang jalur mandiri. Nah, sarjana terapan kebidanan nih satu-satunya hanya lewat jalur mandiri. Jadi yang mau jadi bidan silakan bisa juga di Unpad ya. Baik ya, slide selanjutnya tadi sudah disampaikan ya, masuk FK Unpad nggak susah-susah amat, cuma 1:20 sekian 35 ya, dibandingkan dengan yang lain agak lebih banyak begitu, tapi memang nilainya mungkin ya yang agak lebih tinggi. Nah, lama pendidikan sarjana kedokteran di Unpad ini 3 tahun, tapi harus lanjut program profesi sebelum bisa praktek menjadi dokter. Program profesi, kemudian tambah lagi 1 tahun internship ya, dan harus melewati ujian nasional yang dilaksanakan secara nasional. Nah, boleh bangga nih sedikit, Fakultas Kedokteran Unpad ini hampir selalu meraih nilai tertinggi, peraih nilai tertinggi itu hampir selalu adalah dari FK Unpad, dan kelulusan anak-anak bilangnya one shot katanya begitu ya, itu lebih dari 80% biasanya kalau di FK Unpad. Jadi ya bisa dibayangkan kualitasnya ya. Oke, nah kemudian ada sarjana kedokteran hewan ini 4 tahun, tapi juga harus lanjut program profesi kedokteran hewan supaya bisa praktek nantinya begitu ya. Nah kemudian ada sarjana terapan kebidanan, dia juga 4 tahun, lanjut program profesi, tetapi saat ini belum ada program profesinya di Unpad. Kita masih sedang mempersiapkan, tapi di luar sana sudah banyak yang menyediakan program profesi kebidanan. Jadi tidak terbengkalai juga gitu ya, bisa langsung kerja nantinya. Biasanya sih hampir 100% lulusan dari Fakultas Kedokteran Unpad langsung kerja ya, kalau kedokteran atau kebidanan itu lahannya masih cukup luas di seluruh Indonesia. Ini cara kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad yang pakai kelas begini.
Ini hanya 1 sampai 2 kali saja per minggu. Nggak setiap hari kita masuk ke kelas seperti ini. Jadi seperti apa belajarnya? Kita belajarnya sekarang di kelas-kelas kecil, hanya 10 sampai 11 orang per kelas. Jadi tidak crowded begitu ya, kelasnya kelas kecil, 1 dosen untuk 9 sampai 13 orang mahasiswa. Nggak dikasih tahu lagi sekarang kalau di Fakultas Kedokteran Unpad, tapi mencari tahu sendiri mahasiswanya dengan segala alat bantu yang sudah disediakan. Dosen ada di situ, tetapi mengarahkan ke arah mana kalian harus belajar ya. Nggak ada dikasih tahu lagi. Nah, ada manekin untuk belajar praktek bagaimana melakukan pemeriksaan, bagaimana menyuntik, bagaimana melakukan penjahitan luka, dan lain sebagainya. Ada juga laboratorium untuk riset, ya, pelaksanaan riset. Ini bukan lagi main kartu nih yang sebelah kanan ini sedang belajar tentang desain penelitian. Jadi kita gunakan metode-metode yang out of the box gitu ya, supaya tidak bosan. Selain ini juga ada lab komputer ya, ada 2 lab komputer di Fakultas Kedokteran Unpad, tapi juga kita bisa gunakan lab komputer di fakultas-fakultas lain sebetulnya, karena itu semua milik Unpad. Nanti akan diatur. Nah, ini biasanya kalau habis selesai diskusi pada akhir semester, diskusinya atau tutorialnya kita lanjut makan-makan nih. Biasanya begitu ya, nggak apa-apa. Nah, yang paling bawah adalah sidang skripsi. Kita ada skripsi untuk tugas akhir. Sidangnya begini nih, 5 orang penguji, ada pembimbing dan 3 penguji, lalu kemudian mahasiswanya melakukan presentasi begitu ya. Boleh slide selanjutnya. Ini jalan-jalannya juga sering. Ini yang paling atas ini waktu mengumpulkan data untuk data skripsi. Jadi datang ke lapangan, kemudian disediakan makanan oleh masyarakat di sana ya. Nah, hasilnya itu tidak hanya disidangkan seperti tadi saja. Ini yang di kiri bawah itu dipresentasikan hasilnya di Malaysia. Yang di kanan bawah ini hasil skripsi juga sama dipresentasikan di internasional, kongres internasional, kebetulan yang ini di Bali ya. Iya. Nah, ini zaman WFH, zaman pandemi tidak berhenti, kita masih terus saja bekerja, belajar sama seperti yang lain juga. Karena kelasnya kecil, maka kita diskusinya juga kelompok kecil seperti ini. Ini 1 orang dosen dengan 11 mahasiswa ya. Jadi diskusinya lancar juga. Yang kanan bawah ini sidang skripsi sama juga berlima pengujinya dilakukan secara online ya. Nah, yang ini nih, yang satu ini skripsi ini sudah dipublikasikan di jurnal internasional yang berkualitas ya, sehingga keren lah pokoknya. Yang kiri bawah itu adalah kegiatan pada masa pandemi. Apa kegiatannya? Kegiatannya membantu pelaksanaan vaksinasi seluruh Indonesia. Oh enggak, yang ini di Jawa Barat aja nih, karena kebetulan yang minta bantuan dari Jawa Barat, jadi kita bantu di Jawa Barat itu di beberapa kota kita lakukan bantuan untuk vaksinasi. Jadi langsung terjun ke masyarakat ya, tidak hanya di belakang meja saja, tidak hanya di kampus saja. Kegiatannya banyak sekali yang harus dikerjakan di luar. Jadi yang sedang jalan-jalan boleh ya masuk Fakultas Kedokteran Unpad supaya lebih sering jalan-jalannya. Ini yang fakultas yang prodi kedokteran hewan. Kita sudah punya rumah sakit untuk kedokteran hewan. Yang senang hewan kecil-kecil maupun hewan besar, kita sediakan pendidikannya di sana. Jadi akhirnya bisa menjadi dokter hewan. Kerjasamanya sudah dengan beberapa rumah sakit hewan, dengan klinik dokter hewan se-Jawa Barat, kemudian dengan laboratorium, Badan Penelitian dan Pengembangan Hewan di Subang maupun di Bogor gitu. Jadi kerjasamanya sudah cukup luas ya. Jadi yang tadi tanya, ada ya kedokteran hewan di Fakultas Kedokteran Unpad. Masih sama-sama kedokteran, 1 kedokteran manusia, 1 lagi dokter hewan ya. Ini yang cukup membanggakan juga berikutnya dari sarjana terapan kebidanan. Nah, kita punya sesuatu yang istimewa di kebidanan.
karena pendidikannya sudah menggunakan augmented reality. Jadi sudah bukan cuma pakai manekin tadi, yang di Fakultas Kedokteran lebih banyak pakai manekin, di sini sudah pakai alat bantu yang lebih canggih ya. Nah ini teman kalian yang di sebelah kanan atas ini sedang membantu persalinan dengan menggunakan IR ya, AR, bukan cuma VR lagi. Terus yang di bawah ini praktek di puskesmas. Itu yang kita lakukan. Jadi untuk kedokteran maupun kebidanan kita kerjasama dengan hampir seluruh puskesmas di Kota Bandung dan beberapa puskesmas di Jawa Barat. Jadi prakteknya banyak sekali. Nah ini anak kedokteran nggak boleh cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang, tetapi harus juga mengembangkan kapasitas dirinya di dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di sini ada yang berkaitan dengan kedokterannya, misalnya melakukan hitanan, kemudian ada juga rinengga nih, kelompok penari yang suka menari, olahraga sudah jelas, banyak sekali, paduan suara, kemudian apalagi protokoler, yang di kanan atas itu debat ya. Nah, harus jago debat kalau mau di kedokteran, karena nanti sering debat dengan pasien ya. Terima kasih yang sudah bilang Unpad keren, ayo ditunggu di Unpad. Yang paling bawah nih yang juga sangat banyak diminati oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unpad adalah AMP, Atlas Medical Pioneer, pencinta alam. Tapi bukan cuma main di alam, kegiatannya juga lebih banyak ke kegiatan kesehatannya. Jadi sering diminta untuk mendampingi para pencinta alam dari yang lain untuk mendampingi dari segi kesehatannya begitu ya. Karena kalau yang bukan pencinta alam disuruh jalan ke gunung, nanti malah tim medisnya yang sakit gitu ya. Ini enggak, kita punya timnya sendiri. Baik, silakan slide berikutnya. Ya, masuk Fakultas Kedokteran Unpad gak usah mikirin duit, karena banyak juga fasilitas fasilitas bantuan begitu ya, beasiswa dan lain-lain bisa. Jadi banyak sekali yang mendapat bantuan juga dengan berbagai cara. Nah ini peluang pendidikan lanjut untuk yang ada untuk pendidikan lanjut baru untuk kedokteran. Jadi ada program spesialis dan program subspesialis lebih tinggi lagi. Kemudian untuk berbagai sarjana yang lain itu ada program magister dan program doktor. Ada magister kedokteran dasar, kebidanan, estetik dan anti-aging, kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Ini bisa dari kedokteran, bisa dari sarjana yang lainnya. Dokternya juga sama, ini bisa dari yang sudah banyak tuh dari kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, itu banyak yang sudah mendaftar dan menjadi alumni program doktor di Fakultas Kedokteran Unpad ya. Ini fasilitas di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, nanti karena udah sesudah masuk ke program profesi maka akan masuk ke rumah sakit, kemudian ini berbagai fasilitas yang disediakan atau bukan disediakan, yang bisa digunakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan kemudian di beberapa tempat juga di rumah sakit lain di Jawa Barat gitu. Ya silakan yang mau masuk Unpad ditunggu ya. Ini fasilitas lainnya di radiologi, di nuklir, udah kayak di luar negeri pokoknya ya. Kita sudah sampai ke sana. Ada nuklir, ada bedah saraf kalau untuk yang spesialis. Jadi itu termasuk yang leader lah gitu di Indonesia. Ya, oke. Kami tunggu adik-adik di Fakultas Kedokteran Unpad ya. Semoga lulus yang berminat dan jadi dokter yang baik di kelak kemudian hari. Itu saja dulu, Teh Lia. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Ini Dokter Yulia. Wah luar biasa ya adik-adik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Informasi yang disampaikannya lengkap dan bikin adik-adik pastinya semangat untuk berjuang masuk Fakultas Kedokteran. Dokter Yulia tadi katakan masuk Unpad gak usah mikirin duit, banyak nih bantuan-bantuan yang adik-adik yang punya passion, ayo kejar mimpimu ya. Nah Dok, ini tadi waktu Bu Dokter ini menjelaskan, ini chatnya banyak sekali yang masuk. Ini ada pertanyaannya
dari saya pantau ada 7 siswa yang menanyakan hal serupa. Pertanyaannya, mata pelajaran apa ya yang harus saya kuasai supaya saya bisa survive kuliah di Fakultas Kedokteran tuh? Dok, pertanyaannya mata pelajaran apa nih yang harus mereka kuasai? Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kedokteran manusia ya, kebetulan karena saya dokternya dokter manusia, bagaimana bisa survive jadi dokter manusia? Gampang sih sebetulnya ya jadi dokter manusia mah, karena kita baca badan sendiri, apa yang ada di dalam badan kita itu yang kita pelajari gitu. Dokter hewan agak lebih susah karena mempelajari hewan ya, badannya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang unggas, ada yang kaki 2, kaki 4 dan lain sebagainya gitu. Jadi secara umum apa yang harus dikuasai, biologi, kemudian biokimia, fisika sedikit-sedikit itu basicnya harus juga kuat. Kimia mungkin ya, biologi, kimia, fisika sedikit, matematika dikit lah ada gitu ya. Karena ngitung dosis obat misalnya begitu ya, kemudian menghitung luas permukaan tubuh, menghitung BMI, body mass index itu ada hitung-hitungannya di kedokteran juga. Jadi matematika jangan lupa. Itu. Tapi yang jangan lupa juga adalah moralnya yang harus paling baik ya. Itu mungkin Bu Lia. Oke, nuhun Bu Dokter. Tuh, adik-adik, matematika ya yang related sama manusia tentunya, sama hewan kalau kedokteran hewan ya. Fisikanya ada, biologinya so pasti. Dan jangan lupa moralnya gitu. Baik, Dok, terima kasih nih Bu Dr. Yulia untuk informasi dan jawabannya. Pasti adik-adik semakin jelas ya tentang profil Fakultas Kedokteran, masa depan karirnya hingga strategi untuk menembusnya. Sekarang kita akan masuk kepada pemaparan yang kedua, yaitu seputar Fakultas Farmasi. Mana nih suaranya adik-adik saya, para pejuang Fakultas Farmasi? Ini sesaat lagi akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Sandra Megantara M.Pharm APT selaku Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi. Yuk adik-adik yang visinya masuk farmasi, siapkan catatannya.